Apa iki rek? Tugasnya komunikasi massa iki. Lah iku ya sesuai karo sing arahan Pak Kun iku. Kari kok Pak Kun wis njelasno nang kelas kan. Ya dhewe lek iso dandan digarap sih lek iku. Terus dikon apa iku tugasnya? Itu loh Dav, disuruh kayak buat penjelasan kayak presentasi gitu. Nah, bener bejane dia. Nah, ditambah penjelasan iku kita menyampaikan penjelasan iku melalui video. Jadi dhewe engko cek video ngono. Isi nang videone iku penjelasno apa? Ya sesuai karo jurnal sing awake dhewe gawe iko. Sing contohnya tekku. Ya, membahas tentang model alir 2 tahap, model alir banyak tahap, model Bruce Wesley dan Malcolm McLean. Nah, jadi model alir 2 tahap ini merupakan media di mana media berperan sebagai pusat dan pesan yang disampaikan oleh media itu tidak langsung tersampaikan kepada khalayak, tapi melalui perantara. Perantara tersebut dinamakan opinion leader. Siapa opinion leader ini? Opinion leader ini berperan untuk mengantarkan pesan yang dari media untuk khalayak. Khalayak ini disebut opinion followers. Opinion followers ini merupakan orang-orang yang kurangnya interaksi terhadap media. Jadi peran opinion leader di sini itu cukup penting karena untuk menyampaikan pesan dari media itu tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga menyertakan sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada model alir banyak tahap. Nah, di sini bedanya model alir banyak tahap itu audiens bisa mendapatkan informasi dari media langsung atau dari opinion leader. Nah, audiens juga dapat dipengaruhi dan dapat mempengaruhi media. Di sini model alir banyak tahap lebih diuntungkan karena lebih bersifat fleksibel. Itu. Yang terakhir ada model Bruce Wesley and Malcolm McLean. Bruce Wesley and Malcolm McLean ini bukan 2 tokoh ya. Jadi mereka menciptakan satu model yang namanya itu tadi, Bruce Wesley dan Malcolm McLean. Model ini menggambarkan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap penting. Jadi komunikasi ini punya fondasi yang mendasari berjalannya komunikasi. Jadi model ini menekankan pada proses interaksi antara receiver dan sender. Jadi ada beberapa poin-poin penting atau komponen-komponen penting yang mendasari ini. Yang pertama ada sumber. Sumber ini bisa dibilang komunikator. Jadi sumber ini sebagai pemapar komunikasi. Gampangnya gitu. Yang kedua ada pesan yang disampaikan atau isi dari komunikator tersebut. Komunikator itu ngomong apa? Yaitu pesannya. Yang ketiga ada pengkodean. Pengkodean ini bisa dibilang proses di mana pesan yang ada dalam pikiran sumber diubah menjadi bentuk yang dapat dikirimkan seperti kata-kata, gambar atau sinyal lainnya. Gampangnya pengkodean ini dari kata-kata yang rumit itu diubah menjadi lebih mudah agar lebih cepat dipahami oleh receiver. Selanjutnya ada saluran atau media. Ya, contoh media yang digunakan seperti zaman teknologi seperti ini, media sosial atau media cetak juga bisa. Yang selanjutnya ada receiver atau penerima. Nah, tugas receiver ini hanya menerima pesan yang berasal dari komunikator atau dari pengirim. Yang selanjutnya ada decode atau decoding. Proses penerima mengubah pesan yang diterima kembali ke dalam bentuk pemahaman atau makna. Jadi, setelah pesan yang simpel tadi diterima, lalu dicerna tuh. Itu yang namanya proses decoding. Yang ketujuh ada umpan balik atau feedback. Feedback ini atau respon atau tanggapan
dari penerima kepada sumber informasi. Dan yang terakhir ada gangguan atau noise. Gangguan ini merupakan faktor-faktor yang menghalangi proses komunikasi seperti gangguan fisik atau gangguan-gangguan yang lainnya, seperti itu. Oh alah, yoyo tas eling. Berarti kan tekku ngebahas winginane sing pertama iku model komunikasi De Fleur, sing kedua yaiku model komunikasi Michael W. Gable dan Terry K. Gable, terus yang ketiga kan ngebahas tentang model komunikasi Brian and Wallace. Yang pertama itu kan ngebahas tentang model komunikasi De Fleur. Yaitu model komunikasi De Fleur itu adalah sebuah pengembangan dari model komunikasi Shannon and Weaver yang menambahkan unsur media dan umpan balik atau feedback yang menjadi komponen utamanya meliputi sumber pesan, terus pemancar alat media, saluran, penerima, tujuan, dan gangguan noise. Perangkat media massa dan umpan balik itu juga termasuk. Tetapi model ini menegaskan bahwa sumber pesan dan pemancar adalah dua hal yang berbeda, serta pentingnya umpan balik dan potensi gangguan dalam komunikasi massa tersebut. Terus yang kedua yaitu model komunikasi Michael W. Gable dan Terry K. Gable, yang mana yaitu menonjolkan peran media massa dan konsep gatekeeper, yaitu pihak yang menyaring dan mengontrol pesan sebelum disampaikan ke audiens. Komponennya itu meliputi sumber, gatekeeper, pesan, audiens. Audiens dapat juga memberikan umpan balik melalui berbagai saluran, sehingga mereka juga bisa berperan sebagai komunikator dalam komunikasi massa tersebut. Terus yang ketiga itu membahas tentang model komunikasi Brian and Wallace, yaitu menekankan bahwa proses penyampaian pesan melalui media seperti radio, televisi dengan umpan balik serta faktor nilai motivasi dan sikap. Namun model ini kurang lengkap karena tidak memasukkan peran gatekeeper dalam menyaring informasi sebelum sampai ke khalayak. Jadi kan yang tadi kan komunikasi Michael W. Gable dan Terry K. Gable kan ada gatekeepernya. Sedangkan kalau model komunikasi ini itu tidak ada gatekeeper. Jadi tidak ada yang menyaring sebuah informasi ini. Jadi kita kurang tahulah memastikan bahwa pesan ini mengangkat sebuah faktual atau tidak. Jadi seperti itu. Lah, iko awakmu eling, Dav. Oh iya tas eling aku mau. Lah terus punyamu ngebahas apa, Nat? Kalau punyaku itu membahas dua model, yaitu model Hoop sama model Black and Whitney. Nah, kalau model Hoop atau yang biasa disebut model Huber-Ungereit-Bond itu adalah model yang menjelaskan proses komunikasi massa sebagai sistem yang dinamis dan berlapis. Jadi seperti gelombang yang merambat dari pusat keluar. Jadi di sini itu komunikator itu berperan sebagai pusat dan pesan yang akan disampaikan akan melalui berbagai tahapan sebelum nanti akhirnya sampai ke audiens. Jadi komunikasi dalam model ini tuh bersifat sirkular karena adanya feedback dari audiens. Nah, sedangkan model yang kedua itu yaitu model Black and Whitney. Nah, model ini tuh menjelaskan komunikasi massa secara sederhana, mencakup empat unsur pokok, yaitu sumber, pesan, audiens, dan umpan balik. Model ini tuh menekankan bahwa komunikasi massa bukanlah proses langsung, melainkan bisa mengalami gangguan noise atau bahkan feedback yang tertunda. Jadi tergantung bagaimana audiens memproses pesan. Nah, jadi kesimpulannya itu kode etik komunikasi massa dan literasi media itu adalah hal penting yang saling melengkapi untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. Jadi kode etik itu mengatur agar media menyampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, sementara literasi media itu membekali masyarakat untuk memahami dan menyaring informasi secara kritis. Dengan keduanya kita bisa menjaga kualitas informasi publik, menangkal hoaks, dan memperkuat demokrasi dalam kehidupan bermedia. Oh alah, tiba ngono. Terus arepe nggarap kapan iki videonya, Dav? Mari wesan video nih. Loh, apanya yang sudah, Dav? Lah iku wis tak rekam ket mau.